Shalom adik-adik. Yuk kita sama-sama memulai ibadah sekolah minggu hari ini. Kira-kira apa aja ya yang harus kita siapkan untuk memulai ibadah? Yang pertama, adik-adik jangan lupa membawa Alkitab. Juga tetap menggunakan pakaian yang rapi dan sopan untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, mengikuti arahan yang diberikan oleh kakak-kakak selama ibadah berlangsung. Dan yang ketiga, adik-adik tetap fokus beribadah dan melakukan ibadah dengan antusias. Selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita lihat yuk siapa saja yang minggu lalu mengikuti ibadah sekolah minggu.
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah, oh, giranglah, oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya.
Adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita juga sudah melihat partisipasi dari teman-teman kalian yang begitu antusias setiap minggu mengikuti ibadah sekolah minggu. Tetap pelihara semangat itu ya adik-adik. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka Melina akan mengajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami ada saat ini, kami masih bisa mengikuti ibadah walaupun secara online. Tapi kami percaya Tuhan, saat kami memuji Tuhan, saat kami memuliakan nama Tuhan, saat kami berseru memanggil Tuhan, Tuhan hadir di mana kami berada. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau jadi anak yang taat dan dengar-dengaran, agar kami boleh semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi Kakak Melina yang akan menceritakan firman Tuhan, urapi hati, urapi telinga kami, agar kami mengerti apa yang akan Tuhan sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, Kakak Melina mau bertanya. Kalau adik-adik Kakak Melina percaya, pasti semua pernah main ke taman. Taman itu bagus apa jelek? Pasti bagus. Adik-adik kalau ke taman itu pada waktu terang apa waktu gelap? Pasti pada waktu terang ya adik-adik. Nah, tapi dalam firman Tuhan ini diceritakan, Yesus pergi ke taman pada waktu malam hari adik-adik. Apa yang dilakukan Yesus di sana? Kita akan menyimak dan mendengarkan firman Tuhan ini adik-adik. Yesus bersama ketiga muridnya. Ketiga muridnya itu siapa namanya? Betul adik-adik. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Adik-adik bentar semuanya. Apa yang dilakukan Yesus di situ? Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Di Bukit Zaitun itu ada sebuah taman. Dan taman itu bernama Taman Getsemani. Sampai di Taman Getsemani, Yesus menyuruh ketiga muridnya untuk duduk beristirahat. Sedangkan apa yang dilakukan Yesus? Yesus berkata kepada muridnya, adik-adik boleh buka Alkitabnya? Ayo kita buka Alkitab di Matius 26 ayat 36. Sudah ketemu kan adik-adik? Di sini dikatakan, sampai di sana di Taman Getsemani, Yesus menyuruh murid-muridnya duduk. Sementara Yesus akan pergi untuk berdoa. My soul is Sebelum itu exceeding Yesus sorrowful, berkata kepada Petrus, salah seorang muridnya, hatiku sangat even unto sedih, death. katanya. Tahu kenapa sedih adik-adik? Karena waktunya sudah tiba adik-adik. Yesus tahu akan hal Tarry ye itu. here, Yesus berkata, hatiku sangat sedih, watch with me. seperti mau mati rasanya. Tetapi kalian tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Bahasa Yesus apa? Berjaga-jagalah. Yesus melangkah agak jauh dari ketiga muridnya. Lalu Yesus berlutut dan berdoa. Yesus berkata apa? Adik-adik bisa baca lagi di ayat 39. Yesus berdoa kepada Bapa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, All things are melainkan possible seperti unto yang thee. engkau kehendaki, kata Yesus. Yesus tidak mau membantah, Yesus tidak bersungut-sungut. Yesus menurut apa yang akan terjadi dalam kehidupannya nanti. Apa yang sudah tertulis dalam firman. Apa yang dikehendaki Bapa. Nah, sesudah itu Yesus berdoa, lalu Yesus kembali kepada ketiga muridnya itu. Apa yang terjadi adik-adik?
Ternyata ketiga muridnya itu tidur adik-adik. Mereka kelelahan. Dan waktu pun sudah malam adik-adik. Terus Yesus membangunkan Petrus dan berkata, tidak bisakah engkau berjaga-jaga 1 jam saja? Petrus bingung. Setelah itu kembali Yesus, kembali lagi menjauh dari ketiga muridnya dan berdoa lagi kepada Bapaknya. Doanya juga sama adik-adik. Sesudah berdoa, Yesus kembali lagi ke ketiga muridnya. Dan ketiga muridnya itu kembali tidur adik-adik. Karena tidak bisa nahan ngantuk ya. Tapi Yesus membiarkannya mereka itu, lalu Yesus kembali berdoa lagi. Adik-adik bisa baca ya. Di dalam Matius 26 ayat 43 dan 44. Yesus membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya. Berapa kali Yesus berdoa adik-adik? 3 kali. Sesudah itu dia mengucapkan doa yang sama itu juga ya adik-adik. Apakah Bapa mengabulkan Yesus untuk tidak disalib? Tidak ya adik-adik, itu sudah tertulis dalam firman Tuhan. Itulah Yesus disalib untuk apa adik-adik? Untuk menyelamatkan, menebus kita semua yang berdosa. Begitu baiknya Yesus untuk kita adik-adik. Untuk itu kita harus lebih lagi giat dan mencintai Yesus. Dan kita harus menurut apa yang dilakukan Yesus. Yesus adalah penuh kasih. Dan adik-adik juga harus penuh kasih ya adik-adik. Dan saat itu juga sesudah Yesus berdoa, Yesus kembali lagi murid-muridnya dan membangunkan mereka. Mari bangun katanya, ayo kita pergi. Lalu Yesus bilang lagi bahwa waktunya sudah dekat. Belum sampai keluar dari bukit itu, belum sampai keluar dari taman itu, datanglah segerombolan tentara. Dan ada seorang murid Yesus juga yang mengikuti tentara itu. Adik-adik ingat siapa murid Yesus itu? Benar adik-adik, Yudas Iskariot yang menyerahkan Yesus hanya dengan 30 perak. Dia menyerahkan Yesus kepada tentara itu. Tentara itu datang dengan apa adik-adik? Dengan pedang, dengan pentung, sampai Yesus berkata, apakah aku ini penyamun sehingga kalian mau menangkap aku dengan pedang, dengan pentung? Waktu Yesus mau ditangkap, salah seorang murid Yesus marah, lalu maju ke depan, mengambil pedang, mengambil pisaunya, lalu dipotonglah salah seorang tentara yang ada di situ. Apa yang potong adik-adik? Telinganya adik-adik. Tapi apa yang dilakukan Yesus? The cup which my Father hath given me. Yesus bilang kepada Shall I not drink muridnya it? itu, tidak boleh melakukan hal yang tidak baik, ya. Nanti pedang akan dibalas dengan pedang. Bahkan Yesus begitu dengan penuh kasih menjamah dan kembali melekatkan telinga yang sudah putus itu. Baik nggak Yesus adik-adik? Yesus sangat baik. Tapi tentara itu tidak melihat apa yang dilakukan Yesus. Apa yang sudah Yesus lakukan. Akhirnya Yesus pun ditangkap dengan cara sebelumnya Yudas menyalami Yesus dan menciumnya. Itu adalah tanda kepada tentara itu bahwa kalau Yudas mencium orang itu, berarti itu orang yang harus ditangkap. Nah adik-adik, inilah sepenggal cerita tentang firman Tuhan di mana detik-detik Yesus akan disalibkan sebelum kita merayakan Paskah. Kakak mau adik-adik kembali melihat dan membaca firman Tuhan dan juga menghafalkan ayat firman Tuhan yang ada di Matius 26 ayat 41. Kakak Melina mau ngajak adik-adik membaca bersama-sama Matius 26 ayat 41 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi
daging lemah. Ya adik-adik, ulangi lagi biar adik-adik sampai mengerti bahwa roh itu penurut tapi daging lemah. Seperti misalnya adik-adik dikasih batas waktu main game 1 jam, tapi mama adik-adik tidak melihat. Adik-adik ngulur, bentar lagi sampai 2 jam. Tapi adik juga takut. Nah ini begitu adik-adik, roh memang penurut tapi daging lemah adik-adik. Ini firman Tuhan yang kakak Melia sampaikan. Biarlah kita boleh tetap setia dan menurut apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, dan kita tetap mendengar dan menuruti nasihat orang tua. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup dalam doa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kembali kami boleh mendengar firman Tuhan, kami boleh mengingat perjalanan Tuhan saat Tuhan akan disalibkan. Biarlah kami boleh lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan orang tua. Kami menjadi anak-anak yang turut dan taat kepada nasihat dan perintah orang tua. Terima kasih Tuhan. Kami tetap mau setia pada Tuhan. Kami tetap mau rajin beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sekian untuk ibadah hari ini. Sampai bertemu lagi di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah. Juga selalu mencuci tangan dan jaga kebersihan. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.